apa yang Cuplikan sebenarnya terjadi PowerPoint dan akan episode kali menghapus ini. gitu. Nah, makanya buat kami kebenaran itu adalah sebuah battlefield, apa ya, kayak narasi. Mau pakai kata perang tapi kayaknya agak negatif, tapi mungkin lebih kepada arena di mana pertarungan narasi gitu. Siapa yang akhirnya memiliki narasi yang paling benar dan paling besar gitu. Nah, celakanya negara punya power yang lebih besar daripada warga negaranya. Padahal kita bayar pajak ya, Mbak. Let's say apa namanya, misalnya dilihat dari Kanjuruhan aja gitu misalnya. Peristiwa Kanjuruhan aja gitu misalnya. Itu kan banyak itu kan viral, banyak korban dan lain sebagainya, bukti ada gitu ya, semuanya kelihatan lah gitu. Tapi apakah itu pelanggaran HAM, kan akhirnya gak jelas nih gitu kan. Selamat datang di Power Puan. Hai Sobat Puan, ketemu lagi bareng Dede di Power Puan. Kali ini aku sudah kedatangan tamu. Ada Kak Immanuela Kania Mamonto. Betul. Jangan malu-malu Kak. Panggilannya Kak? Kania aja. Kania aja. Panggilannya Kak Kania. Halo Kak Kania. Kak Kania ini dari Ajar. Apa tuh Kak Ajar? Mungkin Kak Kania bisa memperkenalkan diri ke Sobat Puan. Oke, ini manggilnya Sobat Puan ya? Iya, manggilnya Sobat Puan. Iya, halo teman-teman semuanya. Aku Kania, aku dari Asia Justice and Rights. Ajar adalah NGO non-profit di Indonesia base-nya, tapi sebenarnya kita kerja di Asia Pasifik. Kita berfokus pada isu impunitas, di mana kita melihat bahwa banyak sekali konflik-konflik yang terjadi, baik yang pernah terjadi di masa lalu ataupun sedang terjadi sekarang, dan kemungkinan akan ada potensial konflik itu sangat saling berhubungan karena adanya impunitas. Nah, yang Ajar kerjakan sebenarnya kita pakai framework keadilan transisi, di mana kita percaya bahwa banyak transisi demokrasi di Asia Pasifik ini masih belum terjadi dengan sempurna gitu. Nah, di Indonesia kebetulan kami bekerja di Indonesia dan di Papua gitu, bekerja bersama dengan para korban konflik pelanggaran HAM. Nggak hanya konflik tapi juga pelanggaran HAM juga, dan juga kita juga kerja di Papua dan juga bekerja bersama dengan para korban yang dulu pernah jadi berdampak dari konflik Timor Leste dan Indonesia tahun 75-99 gitu. Jadi lumayan agak luas, tapi Ajar berfokus lebih banyak awalnya berangkat dari gender justice atau melihat bagaimana sebenarnya kondisi perempuan saat ketika terjadi konflik dan ya waktu konflik terjadi gitu. Gitu sih, mungkin sedikitnya itu kali ya. Sedikit ya gitu. Makasih Kak. Tapi berarti kalau tadi Kak Kania jelaskan, sebenarnya kan di banyak kerjanya soal pelanggaran HAM gitu kan, terus wilayah konflik. Korbannya ini spesifik nggak? Tadi kan ada kekerasan gender juga gitu. Apakah Ajar ini spesifik ke semua elemen masyarakatnya atau memang ada spesifik untuk perempuan? Jadi ternyata semua itu berkembang. Jadi pertama memang dari perempuan gitu. Makanya yang tadi aku bilang kayak kita ngelihat di gender justice gitu kan. Bagaimana ngelihat waktu itu beberapa korban yang kita ajak untuk sebenarnya yang kami lakukan kan pendokumentasian, tapi pendokumentasian partisipatif bersama dengan para perempuan ini. Kenapa? Karena kita merasa bahwa banyak sekali perempuan yang tidak mendapatkan tempat untuk bersuara gitu, karena cara-cara yang digunakan tuh sangat eksploitatif gitu, sangat tidak ramah terhadap perempuan. Makanya Ajar membangun pendekatan namanya unlearning impunity, dan itu sangat terinspirasi banget dari gerakan feminis of course gitu ya. Nah dari situ sebenarnya kita berangkat benar-benar bersama dengan para mama-mama ini, para ibu-ibu ini, baik di 65, di isu 65, di isu Papua, di isu Timor Leste gitu.
Dan waktu itu juga kita ngelihat kayak Burma atau Myanmar, para perempuan Myanmar juga gitu. Kita melihat bahwa bagaimana sih sebenarnya posisi perempuan gitu, dan bagaimana sebenarnya cara perempuan resilience gitu. Nah, jadi awalnya dari situ tuh, dari kelompok kecil gitu ya, beberapa korban gitu, sampai akhirnya kita belajar terus, evolve, bahwa kita melihat bahwa ketika misalnya bicara tentang korban, dia tidak bisa hanya korban sendiri yang berdaya gitu. Kita harus membangun, kalau kami biasanya bilang critical allies, atau teman-teman yang kritis yang bisa membantu para korban ini. Sehingga ketika kita melihat dari pengalaman perempuan itu, banyak banget ternyata dampak dari konflik itu. Nggak mesti melulu tentang apa yang langsung terjadi di perempuan misalnya physically, tapi juga secara sosial, secara politik, bagaimana kehilangan suami, bagaimana kehilangan akhirnya juga anaknya, kesempatan akses buat pendidikan, kesehatan. Jadi dari cerita perempuan aja tuh ternyata fokus kerjanya bisa kemana-mana gitu. Dan sampai hari ini Ajar mulai dari 2010, sekarang udah 2025, berarti udah hampir 20 tahun, 15 tahun ya, sorry. 15 tahun. Saat ini sekarang kita bekerja nggak hanya dengan perempuan, tapi juga kita sudah memikirkan bahwa dampak next generationnya gimana gitu, dan bekerja juga dengan para laki-laki juga gitu. Ini bukan soal kita hanya memilih perempuan aja, tapi laki-laki ditinggal gitu, enggak. Tapi kita melihat pengalaman perempuan sebagai pengalaman korban konflik yang lebih utuh, melihat dampaknya gitu. Gitu sih kurang lebih. Menarik ya Sobat Puan ya. Ini ternyata Kakak Nia nih kerjanya begitu. Selain isunya berat, kerjanya juga sangat berat gitu ya. Bisa dibilang gitu nggak sih? Sebenarnya sih mungkin tidak berat dalam artian ya semua pasti berat. Cuman kami melihat bahwa ada hal yang bisa kami peran yang kami ambil gitu. Kami lebih memilih untuk melihat benang merah, atau kita melihat pembelajaran dari kerja-kerja kerja-kerja advokasi gitu sebenarnya, yang kadang-kadang kalau based on kasus gitu, teman-teman lebih capek gitu karena harus berhubungan dengan hukum, berhubungan dengan pendampingan hukum, dan segala perangkat hukum yang kita tahu pasti di Indonesia corrupted banget gitu. Tapi Ajar melihat bahwa kita memposisikan diri menemani kawan-kawan yang memang bekerja gitu. Kita menemani para korban gitu, menemani komunitas korbannya, menemani para aktivis, anak-anak muda yang mau mengadvokasikan kasus mereka atau isu-isu mereka dengan sesuai dengan cara dan kapasitas mereka gitu. Jadi yang Ajar support lebih kepada cara pandang, cara menganalisis, juga pakai kayak alat-alat analisis. Makanya Ajar tadi yang aku bilang pendekatan unlearning impunity itu jadi upaya kita supaya belajar sama-sama apa yang sebenarnya terjadi sih di impunitas ini, dan pakai tadi participatory action research gitu, pendekatan yang sangat feminis lah gitu, untuk benar-benar melihat bahwa dampak personal inilah yang sebenarnya jadi yang sangat dampak politik yang jelas di masyarakat. Dan tadi ya pendekatannya semuanya tuh sesuai pengalaman banget. Bener. Gitu ya. Sesuai, dan itu kan bisa berbeda-beda tiap wilayah gitu ya. Benar banget. Tiap kondisinya. Oke. Menarik ya sebenarnya bahwa pengalaman perempuan itu begitu bisa kaya, dan ternyata bisa saling berhubungan ya. Jadi nggak bisa cuma lihat fisiknya aja tadi Kak Nia bilang gitu, nggak berdampak langsung, tapi ternyata dampaknya bisa kemana-mana. Betul, gitu. Bener banget. Makanya namanya power puan ya. Power puan, perempuan berdaya. Gitu. Ya menarik ya situasi perempuan di di wilayah konflik itu ya. Nah tapi kalau misalnya nih Kak, ada perempuan di wilayah konflik yang memang dia tidak terdampak secara langsung. Selain tadi pendekatan dengan komunitas, kalau Ajar sendiri bagaimana cara-cara pendekatan memastikan di wilayah konflik itu semua perempuan yang mungkin tidak terlibat secara langsung, tapi dia juga bisa ikut ya, bisa yang terdampak itu bisa tetap hadir di dalam proses pemulihan yang diberikan oleh Ajar.
Sebenarnya kuncinya sih kerja sama teman-teman di lokal ya, bersama dengan teman-teman NGO di lokal, teman-teman komunitas di lokal yang memang benar-benar mengorganisir dan tahu sebenarnya apa yang terjadi gitu di wilayah tersebut gitu. Aku tahu banget apa namanya sekarang gitu ya, apalagi sekarang ya, banyak banget kan inisiatif-inisiatif komunitas, kolektif yang sangat kuat gitu dan sebenarnya mereka punya analisis yang sangat kuat terhadap lokal konteks dan mereka sangat dekat dengan korbannya karena mereka lah apa ya garda depan lah gitu bahasanya. Jadi Ajar nggak mungkin kerja sendirian, Ajar bekerja bersama dengan teman-teman dan memang yang kami lakukan lagi-lagi kita pembelajar gitu, kita melakukan pembelajaran dari apa namanya upaya teman-teman menjangkau para korban gitu ya. Tapi juga memang dalam prakteknya, misalnya Ajar punya program namanya Ajar Fellowship. Kita sekarang punya program namanya Ajar Fellowship. Pada prakteknya kita memang tidak langsung melakukan aksi di komunitas, tapi yang kita lakukan adalah menganalisis dulu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Dan yang menganalisis bukan Ajar, tapi teman-teman di wilayah itu. Kadang-kadang karena kita sudah sering apa ya selalu menerima masalah gitu ya, konflik dan lain sebagainya, kita luput yang namanya melakukan analisa sosial. Nah jadi teman-teman atau kayak para ya networknya Ajar melakukan analisis sosial supaya no one left behind gitu, ibaratnya gitu, melihat apa mendengar siapa tetangga yang pernah terdampak gitu, ada nggak tante atau bibi atau kakak perempuan yang pernah apa namanya terlibat gitu ya, atau kena menjadi korban atau bahkan hanya bersentuhan aja gitu. Karena ketika let's say kita bicara dalam wilayah konflik, skala dampak itu kadang apa namanya bisa sangat intangible gitu, sangat laten, tidak terasa gitu. Jadi memang kita benar-benar membutuhkan teman-teman yang memang ada di situ, hidup di situ dan memang merasakan kekerasan itu gitu. Jadi memang yang Ajar lakukan ya menemani gitu. Nah, setelah itu baru setelah analisa sosial itu kita jadi tahu kan, oh langkah aksi apa gitu, atau sebelum langkah aksi bahkan apa yang sebenarnya dibutuhkan gitu, rekomendasi apa sih gitu. Kekerasan yang seperti apa yang apa yang dialami itu yang kita bayangkan sebagai yang itu kita bilang sebagai analisis gitu. Kita menganalisis masalahnya dan rekomendasinya apa, dan itu semua lagi-lagi melibatkan komunitasnya, komunitasnya dilibatkan, para korbannya juga diajak bicara gitu. Memang sulit dalam artian membangun kepercayaan, karena memang mungkin selama ini mereka jarang ditanya gitu. Maksudnya para korban, terutama perempuan tuh jarang banget loh ditanya. Iya nggak sih? Di komunitas tuh jarang banget ada yang nanya apa kabarmu hari ini gitu, sesederhana itu gitu. Dan ketika kita datang, kita hadir menggunakan pendekatan tadi ya, learning impunity gitu, kita bertanya gitu kepada para korban ini gitu, kepada mereka yang nggak pernah berbicara ini gitu, apa yang sebenarnya terjadi gitu, apa kebenaran yang terjadi, peristiwa apa yang sebenarnya menimpa kamu, dan semua korban pasti tahu siapa pelakunya. Jadi siapa yang melakukan ini gitu kan. Nah pendekatan yang sangat personal dan juga kolektif, itulah yang akhirnya membuat para korban ini menjadi lebih mau berbicara, karena banyak yang bicara gitu. Ketika cuma satu orang doang mungkin mereka nggak mau, kayak ngapain gitu, saya kecil, korban selalu merasa kecil kan. Tapi ketika kita buat suasananya menjadi suasana kolektif gitu ya, bahwa kita we're in this together, dan ternyata pengalaman kekerasannya nggak cuman aku yang mengalami, tapi kamu juga gitu. Kayak itu kan yang memperkuat korban, dan disitulah daya resilience itu berada gitu. Terlepas misalnya mungkin bagi mereka nggak mau masuk ke ranah hukum gitu ya, tapi banyak dari mereka ya yang penting akui saja gitu, akui saja apa yang terjadi gitu. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang buat saya kadang sebagai aktivis gitu ya, sebagai orang yang bekerja di bidang hak asasi manusia, agak membingungkan gitu. Bukankah semestinya pemenuhan HAM itu juga harus pakai keadilan gitu kan, kita menuntut gitu, proses-proses hukum gitu, tapi banyak dari korban malah kayak
enggak, yang penting tuh saya diakui, yang penting pemerintah meminta maaf gitu. Itu kan sesuatu hal yang bagi kami kompleks gitu, tapi juga tapi kan itu manusianya gitu, manusia yang mau gitu. Gitu sih. Tadi ada kata akui gitu ya. Sebenarnya aku ini agak mungkin nggak tahu ya, ini buat Sobat Puan, pasti kan Sobat Puan juga melihat ya situasi kemarin-kemarin gitu kan. Nah, pengakuan nih Kak, pengakuan terhadap korban itu apakah sama pentingnya dengan pelaporan? Ini menurutku kan kayak kalau pengakuan itu kan kemarin-kemarin kan pasti Kakaknya tahu ya seperti apa situasinya oleh pemerintah, kayak ada apa namanya pelanggaran HAM berat di masa lalu yang tidak diakui nih gitu. Alasannya kan karena tidak ada pelaporan. Nah, seperti apa tuh Kakaknya melihatnya pengakuan terhadap korban dan juga pelaporan ini untuk pemulihan korbannya seperti apa? Kalau di Ajar kami yang tadi aku bilang ya, kita menggunakan framework keadilan transisi, di mana sebenarnya framework itu juga kita gunakan dalam melihat hak korban. Hak korban yang mesti dipenuhi oleh negara karena pelanggaran HAM yang udah dilakukan, itu salah satunya adalah hak atas kebenaran. Hak atas kebenaran tuh hak ya pengakuan tadi bahwa memang benar terjadi gitu, kebenaran gitu. Memang benar terjadi kekerasan terhadap kelompok A atau atau ibu B gitu. Diakui gitu ya secara umum. Yang mana sebenarnya upaya-upaya pengakuan itu dari tahun lalu 2024 2023 itu 2023-2024 itu Presiden Jokowi udah melakukan itu, walaupun buat kami itu sangat bare minimum gitu. Jokowi statementnya mengakui bahwa ada 12 kasus pelanggaran HAM berat di Komnas HAM gitu ya. Tapi abis itu setelah rejim berganti gitu, malah ada yang tadi kamu bilang gitu, statementnya berubah dan gak ada pengakuan gitu ya. Tapi perlu dilihat juga bahwa proses hak korban itu nggak cuman hak atas kebenaran. Yang kedua tuh ada hak atas keadilan gitu, di mana para korban tuh berhak untuk mendapatkan keadilan lewat proses hukum yang ada dan proses hukum yang adil untuk mereka gitu. Mendapatkan perlindungan hukum yang sama kayak gitu ya. Dan yang ketiga itu ada namanya hak atas reparasi, repair gitu, untuk memulihkan kan, berarti untuk reparasi tuh kalau di Indonesia kesannya udah kayak benerin HP gitu ya, tapi sebenarnya to repair gitu, kita memulihkan lagi hal-hal yang udah terenggut dari kita, dignity kita pulihkan gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah hak atas jaminan tidak berulang. Nah, hak atas jaminan tidak berulang ini adalah supaya korban itu nggak jadi korban lagi gitu kan. Nah, jadi keempat hal ini, kebenaran, keadilan, reparasi, dan jaminan tidak berulang ini paket gitu. Lu nggak bisa bilang bahwa korban ini mana yang lebih penting, nggak ada. Semuanya penting karena dignity-nya korban udah terenggut nih, dan masa nggak bisa mendapatkan ke hal-hal tersebut gitu. Ketika misalnya ada statement dari negara gitu atau pejabat negara bilang bahwa tidak valid gitu ya apa yang dilakukan di Komnas Perempuan, pendokumentasian, bagi kita itu adalah impunitas gitu. Bagaimana sebenarnya mereka nggak mau mengakui, bahkan mengaburkan gitu, dan bahkan menghilangkan gitu. Nah, ini bagi kita adalah sebuah tanda buruk ya dari negara ini gitu, bahwa mereka nggak ngomong aja salah, ini ngomong tapi pengen menghapus gitu. Jadi kita udah tahu kayak apa nih modus operandinya gitu untuk negara ini gitu, untuk menuliskan ulang apa yang sebenarnya terjadi dan bahkan menghapus gitu. Nah, makanya buat kami kebenaran itu adalah sebuah battlefield, kayak narasi. Mau pakai kata perang tapi kayaknya agak negatif, tapi mungkin lebih kepada arena di mana pertarungan narasi gitu. Siapa yang akhirnya memiliki narasi yang paling benar dan paling besar gitu. Nah,
celakanya negara punya power yang lebih besar daripada warga negaranya. Iya. Padahal kita yang bayar pajak ya, Mbak. Iya. Kita yang Tapi gaji ya. kita ya ibarat ngegaji gitu. Tapi kan in fact-nya nggak kayak gitu Iya. gitu. Nah, ya jadi gimana gitu kita sebagai warga negara punya aliansi yang kritis yang bisa membangun narasi tandingannya gitu loh. Iya. Buat saya itu yang paling penting. Nah, ini nih power puan, sobat-sobat puan ini salah satu bagi saya counter narasi yang besar untuk dibilang pengakuan itu gitu. Gitu sih. Tapi tetap aja ya kalau lawannya luar biasa. Bisa sih kalau menurut aku tergantung point of view dan strateginya gimana gitu. Kalau kita sih merasa gini, ini ada celetukan sih di pertemanan lah di kantor gitu. Kadang-kadang kita kayak lo nggak apa-apa nggak kalau sejarah ditulis ulang gitu kan. Terus teman-teman kayak sebenarnya sih nggak apa-apa ya ditulis ulang gitu. Cuman siapa yang nulis nih gitu. Gitu. Jadi kayak siapa nih yang nulis, kita harus pastiin siapa yang nulis gitu. Maksudnya kita nggak masalah, emang perlu, maksudnya namanya sejarah kan terus berlangsung gitu. Cuman siapa yang nulis nih gitu. Kalau berafiliasi sama pelaku pelanggaran HAM, ya mana mau kita gitu kan. Benar-benar. Gitu. Oke. Nah, Kak, tadi kan kita banyak ngomongin soal wilayah konflik dan ya perang mungkin apa dan yang lain sebagainya lah. Nah, sebenarnya mau tanya deh, indikator ketika itu terjadi konflik dan juga pelanggaran HAM berat itu seperti apa? Ada nggak sih indikator-indikatornya atau kita misalnya tahu bahwa ini adalah konflik besar gitu atau banyak pelanggaran HAM di sana? Yang pasti sih harus melibatkan Komnas HAM ya untuk itu. Oh gitu. Iya, karena maksudnya Komnas HAM kan yang punya mandat untuk investigasi, untuk ngecek kayak gitu-gitu ya, yang bilang bahwa ini adalah pelanggaran HAM atau bukan gitu ya. Ajar sih mungkin nggak akan lebih banyak bahkan nggak melakukan hal itu gitu. Kita lebih pada mungkin bahasanya adalah mencegah atau belajar dari pengalaman masa lalu supaya desire future kita tuh adalah dunia tanpa impunitas gitu. Gimana caranya gitu ya akhirnya kita belajar dari pengalaman Simbah 65, kita belajar dari pengalaman teman-teman ya 65 yang ada di Pulau Buru gitu ya, abang-abang kita, kakak-kakak kita gitu yang juga bekerja di isu 98 gitu ya, para kita belajar dari pengalamannya teman-teman di Aceh, teman-teman di Papua gitu. Bahkan Papua sekarang masih ongoing konflik gitu. Yang kita lakukan adalah belajar gitu dari situ dan supaya kita bisa melihat bahwa kita bisa belajar bahwa keberulangan itu bisa jadi jangan sampai terjadi gitu. Karena pengulangan impunitas selalu ada terus gitu kayak kemarin aja Agustus rally Agustus riot Agustus kemarin itu aja bagi kami itu juga bagian dari bentuk impunitas gitu ketika Afan meninggal dan hari ini tidak jelas gitu bagaimana proses hukumnya. Itu bagian dari impunitas yang masih dipelihara gitu. Bagaimana mungkin kita bisa membereskan hal-hal current situation hari ini gitu ya. Kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik. Mungkin bagi orang tidak melihat bahwa itu adalah bagian dari dampak pengalaman pelanggaran HAM masa lalu gitu atau impunitas gitu. Tapi buat kami sangat jelas gitu melihat korelasi antara kekerasan rumah tangga gitu atau kekerasan domestik itu sebenarnya adalah cerminan dari budaya Indonesia kita ini yang tidak bertanggung jawab gitu, yang tidak ya di Indonesia mah apa juga bisa lah ibaratnya kayak gitu kan, kayak as long as you get the money gitu atau kayak bisa bayar siapa-siapa gitu ya bisa gitu, lo gak akan dihukum, gak akan dituntut gitu. Nah itu kan cerminan dari pengalaman masa lalu di mana kekerasan masif gak ada pelakunya, maksudnya ada korban tapi gak ada pelaku, itu kan aneh gitu. Nah itu adalah fakta di mana para korban tuh selalu merasa diri lemah gitu karena ya kan maksudnya pelaku tuh pasti jauh lebih powerful, merasa lebih jauh powerful.
Dan itu yang bagi Ajar kita harus coba being resilience bersama-sama gitu. Gitu. Jadi kayak ya apa namanya, mesti bareng-bareng lah gitu, jangan sendiri-sendiri. Kalau apa namanya, tadi ya Kak Kania ngomongin soal pemulihan korban perempuan di tengah konflik. Kalau Kak Kania sendiri punya pengalaman nggak sih? Pengalaman Kak Kania di Ajar gitu ya, melihat atau mendampingi gitu korban kekerasan perempuan di wilayah konflik tuh, proses pemulihannya seperti apa? Gitu? Ini personal story sih. Jadi aku dulu pertama kali diajar 2015 I think 16 17 ya, antara itu pasti awal-awal diajaklah ke Aceh buat pertama kali gitu. Kita bikin pendokumentasian partisipatif bersama para korban, menggunakan metode-metode unlearning impunity yang tadi aku bilang. Kita ngajak ibu-ibu di kecamatan Tiro, pokoknya daerah yang cukup merah pada saat itu. Kita pakai kayak peta tubuh gitu, kita mengajak mereka untuk memetakan kekerasan yang tubuh mereka pernah alami, karena tubuh selalu menyimpan memori kan gitu. Mana aja yang sering sakit, mana aja yang membuat dia bangga gitu, kenapa bisa seperti itu gitu, peta tubuh. Terus juga kita ngelihat, kita bikin kayak timeline atau kayak alur waktu, tahun segini ibu lagi di mana, ada apa di sini, secara bersama-sama, secara kolektif. Pada saat itu saya datang ke sana, mereka tidak mau menggunakan bahasa Indonesia, jadi pakai bahasa daerah gitu kan. Jadi pas saya ketemu pun juga saya harus minta tolong orang untuk lokal, orang lokal untuk kayak ini apa artinya Kak gitu lah ya, maksudnya translate gitu. Nah, saya bertemu seorang ibu ini, sebut saja Ibu A gitu ya. Si Ibu A ini tuh saya tahu ceritanya dari banyak kawan, banyak kakak-kakak bilang bahwa dia pernah menjadi budak seks di salah satu rumah penyiksaan di Aceh gitu. Ketika dia masih SMP terjadi, dan sampai sekarang dia hidup dalam stigma dan dalam kesulitan hidup yang berat lah kayak gitu. Saya kalau misalnya ketemu sama orang yang misalnya korban yang sedemikian beratnya tuh, saya kadang-kadang suka respect tapi juga suka malu, suka nggak enak gitu ya. Jadi kayak saya mau menyapa waktu itu kan, saya sapa kayak, tapi masih kayak dalam raungan-raungan yang kayak nggak jelas gitu loh, karena dia masih pakai bahasa Aceh gitu. Jadi saya nggak ngerti dia ngomong apa gitu, sampai pada suatu kali jadi yang Ajar lakukan bersama dengan Pasca Aceh di situ, NGO lokalnya namanya Pasca Aceh. Pasca Aceh ini bersama dengan para community organizer-nya, mereka tuh bikin kayak apa ya, yaitu participatory documentation di beberapa kecamatan, dan itu beberapa tahun gitu terjadi, dan sampai akhirnya mereka bisa membuat sebuah memorialisasi di Rumah Gedong. Rumah Gedong tuh rumah penyiksaan posatis gitu, jadi kayak pos di mana tentara itu dulu di situ dan melakukan penyiksaan di situ kepada orang-orang yang dianggap GAM gitu, atau yang mendukung GAM. Nah, setelah melakukan pendokumentasian itu gitu ya, advokasi dan lain sebagainya, gak tau gimana emang keren banget nih, jadilah ada memorialisasi itu kan. Nah, saya ketemu lagi nih tahun 2018 deh kalau nggak salah sama ibu ini, si ibu yang sama, si Ibu A ini. Terus si Ibu A ini saya tadinya kayak nggak tahu, nggak ngeh dia Ibu A gitu. Jadi tiba-tiba dia datangin saya, nih saya masih merinding nih menceritakannya. Datangin saya, terus dia ngomong kayak gini, "Kak Kania, apa kabar?" Pakai bahasa Indonesia. Terus kayak, "Hah? Bu, gimana kabar ibu?" Gini. "Oh, saya udah seneng sekarang Mbak, gini-gini." Saya bertemu 2015 atau 16 itu tuh, dia masih pakainya lusuh banget, kayak baju buat ke kebon gitu. Pada saat itu saya ketemu ketika memorialisasi Rumah Gedong itu, dia bajunya sangat bagus dengan baju baru, saya tahu banget itu kayak baju lebaran lah gitu vibe-nya. Terus dia bilang kayak gini sama saya, "Aduh, sekarang mah ibu saya udah tenang," dia bilang gitu. Jadi ibunya meninggal di sumur itu gitu. Jadi
Dia cerita kayak, oh ibu saya sekarang udah tenang, sekarang semua orang udah mendoakan dia. Dia udah di surga sekarang. Dibilang kayak gitu. Dan itu bagi saya kayak, wow, ternyata pemulihan, aku nggak tahu ini pemulihan atau enggak, tapi at least ada yang berubah gitu, ada yang berubah, ada yang bertransformasi. Dan apa yang menggerakkan itu adalah komunitasnya gitu, bahwa dia cuma bilang kayak, ini semua satu kampung doain ibu saya gitu. Itu yang membuat saya kayak, oh dia jadi lebih, dia mau bicara bahasa Indonesia sama saya, lebih percaya gitu. Terus ya udah, jadi buat saya pemulihan itu it's not necessarily pendampingan personal gitu. Dia bisa menjadi sebuah hal yang sangat kolektif, hal yang sangat acknowledgementnya bukan dari negara, tapi dari komunitasnya dia gitu. Dan bersama Pasca Aceh gitu, kita bisa melakukan itu gitu dengan para jagoan-jagoan CO-nya gitu ya, community organizer-nya yang mengumpulkan ibu-ibu di wilayah-wilayah itu. Balik lagi ke tadi pertanyaan kamu, bagaimana menjangkau itu ya bersama dengan mereka gitu. Jadi ternyata gitu sangat penting ya komunitas lokal itu. Bener. Untuk mendukung ya. Bener. Nah setelah itu baru deh si Pasca Aceh ini ke Komnas HAM meminta surat keterangan korban pelanggaran HAM bagi para korban-korban yang udah didokumentasikan. Kemudian akhirnya juga mencoba mendapatkan support dari LPSK kayak gitu-gitu. Jadi prosesnya bisa jadi sangat personal gitu ya, sendiri melakukan itu, tapi juga bisa sangat kolektif gitu. Ya, betul. Gitu jadi sih. sebenarnya membangun komunitas di wilayah, di daerah untuk untuk support ya, tidak hanya contohnya baru yang di wilayah konflik ya seperti ini, tapi juga yang tidak konflik pun maksudnya harus ada memang komunitas-komunitas yang ada di tingkat lokal ya. Jadi mungkin Sobat Puan juga di rumah, kebetulan Sobat Puan kan juga banyak nih yang banyak di daerah, bahwa membangun komunitas istilah bukan berserikat ya. Merawat kali merawat ya sekarang ya. Namanya merawat ya. Kerja perawatan gitu kalau sekarang lagi dan hitsnya. kerja kolektif itu sangat penting dibangun gitu ya. Benar banget. Dan itu bagi kami sebuah misalnya gini, kita kan selalu bilang di konteks feminism, personal is political gitu. Bagi kami kerja-kerja merawat itu gitu ya, bagi merepair gitu ya, segala macam itu juga political gitu. Itu sangat politis gitu. Itu adalah bentuk nyata bahwa kita tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kawan kita gitu. Misalnya ini di non wilayah konflik gitu ya. Seberapa jauh sih kita tahu teman kita tuh lagi kenapa gitu, dan bagaimana kita bisa mensupport mereka gitu ya, sebagai teman yang kritis, bukan sebagai teman yang people pleaser gitu ya, bukan ya, tapi lebih kayak bagaimana kita memastikan ruang yang aman dan nyaman buat teman kita, dan memastikan bahwa semua mungkin dilakukan secara bersama-sama gitu sih. Betul. Nah itu dia Sobat Puan, ini adalah highlightnya sebenarnya ya, bahwa bareng-bareng kerja bersama, berkomunitas, jangan takut untuk berkomunitas. Mungkin Sobat Puan juga punya kesenangan isu sendiri, yang mana senangnya apa, dan yang lain coba untuk berkomunitas ya gitu. Benar. Nah oke Kak, tadi kan ini ya pengalaman ya, tapi ada nggak sih cerita menarik atau best practice lah gitu, best practice dari pendampingan, mungkin nggak harus di wilayah, tadi kan Ajar kerjanya juga banyak ya, tidak hanya di Indonesia tapi juga Asia Pasifik, atau mungkin perbandingannya bagaimana cara penyelesaiannya gitu. Kalau tadi aku kan pas dengar cerita kakaknya ini kan, ternyata ketika terjadi konflik mungkin pemerintah atau yang lain-lain dalam penyelesaiannya atau pemulihan korban dan lain-lain itu kan lebih spesifik, fokus kepada korbannya langsung ya. Tapi kan tadi kan ada tuh kelompok-kelompok yang terdampak tidak langsung. Nah ini sih yang menurutku kayak kalau di negara lain mungkin yang jadi pendampingan Ajar ada nggak sih seperti apa gitu? Mungkin sedikit cerita dari Timor Leste sih. Ini sebuah negara kecil tapi progresnya bagus banget dalam konteks pemulihan gitu ya, reparasi gitu. Jadi jadi di Timor Leste tuh mirip juga kayak di Indonesia, punya banyak komunitas-komunitas korban. Salah satunya korban perempuan kekerasan seksual gitu, yang bahkan juga children born of rape. Anak-anak yang lahir karena perkosaan gitu ya, karena
di wilayah konflik itu salah satu cara untuk menundukkan wilayah itu adalah dengan menggunakan kekerasan seksual dan salah satunya adalah perkosaan gitu. Nah, jadi di sana para perempuan ini berkumpul dan membuat sebuah organisasi gitu, namanya Piri Lampu. Piri Lampu tuh bahasa Tetun, artinya kunang-kunang. Nah, jadi tuh mereka filosofi bagus banget, kayak kami mau menjadi terang di kegelapan ini gitu. Terangnya nggak perlu besar, tapi kecil, tapi bisa menghangatkan sekitaran gitu. Ya itu kayak kunang-kunang gitu. Mungkin teman-teman masih ngeliat kunang-kunang nggak nih sekarang? Udah nggak ada ya kayak Jarang ya di kota. Tapi spiritnya adalah kunang-kunang itu. Nah, namanya Piri Lampu. Nah, Piri Lampu ini komunitas korban perempuan ini, mereka mengorganisir diri mereka dan akhirnya mereka bekerja sama dengan pemerintah di Timor Leste. Jadi mereka kayak membawa semacam kayak tawaran gitu ke pemerintah negara Timor Leste untuk membangun mekanisme reparasi bagi para korban kekerasan, terutama perempuan, kekerasan seksual dan juga children born of rape. Kenapa? Karena penyelesaian konflik di Timor Leste sebenarnya lebih banyak, sebenarnya mirip sih kayak di Indonesia ataupun di Aceh gitu, lebih banyak menyentuh para elitnya. Ya laki-laki yang berperang, memegang senjata, para veteran gitu. Sementara perempuan always left behind gitu. Nah, ini sebenarnya sebuah positioning politiknya para ibu-ibu Piri Lampu ini di Timor Leste. So mereka bikin tawaran gitu, kerjasama bersama dengan dengan pemerintah sana. Nama projectnya tuh Bukai. Bukai itu kayak ini bekal. Jadi mereka tuh punya kayak kita tuh wadah kayak gini lah, kayak wadah bambu gitu. Terus itu adalah bekal yang diisi di setiap kali mereka melakukan perjalanan. Jadi maksud dari mereka ini adalah pemerintah berikanlah kami bekal gitu. Masukkanlah bekal gitu. Nah, apa yang sebenarnya dimasukin yaitu tadi adalah support reparasi atau support langsung kepada para korban ini berbentuk apapun gitu, uang, kesehatan, semuanya basic needs lah, kayak gitu, reparasi rumah dan lain sebagainya. Jadi yang mereka lakukan adalah si Piri Lampu ini adalah melakukan pendataan gitu ya, melakukan pendataan, database, wawancara, mencari korban, lu pernah dapat apa kayak gitu. Jadi mereka memang melakukan kerja-kerja gerilya pendataan itu gitu. Habis itu mereka kayak bersama dengan pemerintah lokal, pemerintah Timor Leste itu menjadikannya ini sebagai program nasional gitu. Jadi instead of ngasih BLT gitu ya, bantuan langsung tunai yang nggak ada namanya untuk para korban pelanggaran HAM atau korban kekerasan seksual gitu, sama ibu-ibu ini mereka bilang ini adalah tuntutan kami gitu. Jadi lu berikanlah gitu, dan itu disambut baik sama pemerintah Timor Leste, dan ini sedang berjalan gitu. Bagaimana memastikan negara gitu, sebenarnya kan negara ibaratnya kan mungkin ya bagi mereka ya udah kasih aja BLT, tapi kan buat korban enggak gitu. Yang tadi soal acknowledgement gitu, soal pengakuan gitu. Ketika lo ngasih sesuatu ke mereka ya lo harus kasih sebagai apa gitu. Gak bisa dong kalau dibedain aja atau disamakan saja pada bantuan langsung tunai karena mereka miskin. Mereka miskin karena menjadi korban gitu. Justru kan hal korban itu yang perlu di acknowledge. Nah, itu yang dilakukan sama Piri Lampu di Timor Leste, dan ini juga bagi kita jadi pembelajaran yang bagus banget gitu di Indonesia. Jadi mereka tuh Piri Lampu ini punya kayak semacam Dewan Korban Nasional. Oh, jadi dia emang level di tingkat nasional juga, ya? Emang nasional. Jadi emang pemerintah negara Timor Leste itu memberikan support, dan mereka ada yang namanya Dewan Korban Nasional itu. Jadi para korban ini ya menjadi representasi gitu, korban gitu, nggak bisa lagi aktivisnya gitu, itu harus korban langsung yang korban gitu. Dan itu bagi aku kayak gila, Dewan Korban Nasional kita bisa nggak ya bikin di Indonesia gitu. Jadi, tidak diwakili Komnas HAM, tidak diwakili Komnas Perempuan gitu, tapi memang benar-benar jadi yang terlibat langsung memang kan, jadi sehingga punya dia tahu pengalaman jadi kayak punya komisi reparasi sendiri gitu. Dia jadi lebih tahu juga ya. Ini sebenarnya yang dinamakan
Partisipasi. participatory. Iya, itu buah iya, dari meaningful participatory kan, Iya, bahwa iya. yang bermakna tuh memang yang harus yang terlibat iya, langsung yang gitu. terdampak. Yang terdampak Iya. langsung gitu. Betul. Iya, Betul. iya, Jadi iya. itu sih yang buat kita kayak wow, amazing gitu. Reparasi itu mungkin ketika dilakukan bersama-sama gitu dan memastikan mekanisme-mekanisme itu berjalan Iya. gitu sih. Dan itu diakuin sama pemerintahnya ya Yes. gitu. Jadi kayak sejauh ini kan kalau bisa dibandingkan sama Indonesia seperti apa penanganannya Kak? Maksudnya ini boleh cerita ya, boleh cerita juga gitu. Pendampingan selama di konflik di Indonesia tuh seperti apa gitu? Apakah tadi ya yang kelompok perempuannya bagaimana? Ya sebenarnya di Indonesia masih sangat limited banget ya, masih menggunakan upaya-upaya belum formal kayak di formal, tapi maksudnya belum sebagus di Timor Leste tadi itu ya, tidak sebagus Bukai itu karena officially dan lain sebagainya. Di Indonesia masih ya pakai SKP HAM itu dari Komnas surat keterangan korban pelanggaran HAM itu dari Komnas HAM, kemudian meminta support dana dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi Korban lewat situ gitu ya, bahwa saya adalah memang korban gitu. Jadi kata korban itu sebenarnya powerful guys. Jadi ketika misalnya jadi korban, jangan terlalu merasa sedih karena ketika melakukan advokasi justru korban mengubah kata korban itu menjadi sebuah hal yang powerful, akhirnya LPSK bisa memberikan supportnya gitu kan, itu kan bentuk advokasi gitu. Terus kemudian juga sebenarnya ya ada yang PPHAM itu percepatan penyelesaian pelanggaran HAM non judicial yang dibawa sama Jokowi beberapa tahun lalu gitu. Cuman lagi-lagi itu prosesnya sangat tergesa-gesa, sangat penuh dengan intrik politik kayak gitu-gitu ya. Jadi memang ketika misalnya melihat apa yang dilakukan negara, kita harus selalu curigation terus-menerus guys. Karena kenapa coba kayak Jangan seneng dulu ya, gitu maksudnya ya. bagus, secara gagasan bagus banget gitu ya, memberikan support buat para korban pelanggaran HAM non judicial yang butuh immediate support gitu. Tapi kenapa caranya cuma 6 bulan gitu? Coba bayangin dibukai aja dia butuh bertahun-tahun untuk melakukan pendataan, segala macam. Pendataan di Indonesia buset deh. 6 mudah tuh 6 bulan terus dapat apa udah gitu. iya nggak ada ya, akhirnya kayak udah lu korban ya kayak gitu kan jadinya. Sementara nggak bisa kayak gitu. Pengalaman korban berada di masyarakat terdiskriminasi, terstigma itu kan dari di komunitas gitu, di sosialnya dia gitu. Jadi itu yang terjadi gitu. Dan ya dari negara masih mungkin di KKR Aceh. KKR Aceh juga di Aceh gitu ya. Sedang juga memulai beberapa program-program pemulihan yang akhirnya melibatkan pemerintah lokal. Jadi memang kalau di Indonesia peluangnya justru bukan di ranah nasional, tapi justru ada di pemerintah lokal, di pemerintah lokal ya, kayak seperti di Aceh atau di Palu gitu. Palu wali kotanya meminta maaf atas pelanggaran HAM 1965 yang terjadi, dan setelah itu memberikan support bukan bantuan ya, tapi pertanggungjawaban reparasi lah kayak gitu atas nama kejadian yang terjadi di 65 gitu. Jadi beberapa reparasi dan juga upaya-upaya pemulihan itu justru lebih banyak ruangnya di tingkat lokal dibandingin di tingkat nasional. Apalagi hari ini saya nggak yakin sih kalau hari ini. Kak, tapi kalau misalnya ini aku jadi penasaran juga ya. Kalau misalnya di Indonesia itu sebenarnya kebijakannya nih atau peraturan yang sudah ada tuh ketika ada wilayah konflik atau terjadi pelanggaran HAM itu memang seperti apa? Maksudnya kebijakan yang sudah ada ya gitu. Kenapa itu sampai jadi tadi ya kayak tanggung jawabnya bisa ke daerah lah, inisiatif ya tadi ya, inisiatif daerah lah. Sebenarnya proses dan kebijakan, bukan proses sih. Maksudnya kebijakannya sebenarnya yang ada tuh memang seperti apa sih di Indonesia ini gitu. Ini jangan kayaknya nggak ada ya, karena kan sebenarnya pelaku ke pelanggaran HAM kan negara ya. Jadi of course semuanya dilihat di Komnas HAM gitu. Bagaimana akhirnya misalnya let's say misalnya dilihat dari Kanjuruhan aja gitu misalnya.
peristiwa Kanjuruhan aja gitu misalnya, itu kan banyak itu kan viral, banyak korban dan lain sebagainya, bukti ada gitu ya, semuanya kelihatan lah gitu. Tapi apakah itu pelanggaran HAM, kan akhirnya gak jelas nih gitu kan. Buat temen-temen di aktivis HAM jelas itu pelanggaran HAM gitu. Tapi kan siapa kita gitu, harus ada lembaga yang memang mengatur dan apa namanya membantu kita gitu untuk menyebabkan itu, dan Komnas HAM lah sebenarnya gitu. Tapi Komnas HAM juga saat ini lagi-lagi ruang geraknya juga tidak sebebas itu, tidak seluas itu gitu. Jadi dan hubungan dengan lagi-lagi aparat dan lain sebagainya gitu. Nah, itu yang sebenarnya menjadi masalah gitu di Indonesia gitu. Bagaimana kita melihat bahwa peristiwa itu adalah peristiwa pelanggaran HAM atau enggak, ya lagi-lagi harus lewat Komnas HAM gitu sebagai ini sih sekedar mengingatkan ya, kita kan udah punya Menteri HAM ya. Nah, tapi Menteri HAM itu juga kita mesti lihat dia mandatnya apa? Dia mandatnya cuman pendidikan doang. Gitu, sama kampanye-kampanye HAM. Jadi kayak penyuluhan HAM, pendidikan HAM di lembaga-lembaga dan lain sebagainya gitu. Dia tidak punya mandat investigasi juga kayak gitu-gitu. Tapi Dia kan eksekutif lah, dia penyedia lah. Tapi dia kan sebenarnya bisa bekerja sama langsung dengan Komnas HAM juga nggak sih? Itu kayaknya mending nanya sama yang lain. Saya nggak tahu nih, mohon maaf. Ups, ya udah. Oke. Tadi Kak Kania udah cerita banyak banget ya soal pengalaman, soal best practice juga dan yang lain sebagainya gitu ya. Tapi ternyata setiap kali ada konflik dan pelanggaran HAM pun ternyata kita masih bergantung sama lembaga-lembaga atau institusi ya yang punya mandat itu. Yang juga kalau misalnya nggak ada mereka bilang atau penyidikannya tidak berjalan, ya sudah, akhirnya ketika terjadi konflik penyidikannya hanya sebatas bukan pelanggaran HAM gitu kan. Maksudnya ketika ada kayak Kanjuruhan, ya sudah, yang dilihat hanya kita nggak bisa menuntut apa-apa gitu. Faktanya di Indonesia tuh semua tuh mekanisme aja, semua tuh sangat ide gitu ya, sangat step by step gitu. Sementara gagasan hak asasi manusia itu nggak cukup dengan ide aja atau mekanisme aja. Hak asasi manusia itu harusnya menjadi sebuah budaya atau sebuah kayak way of life orang di bernegara gitu. Itu kan kayak philosophical base banget gitu. Ketika membangun sebuah negara, lo to govern many human gitu kan. Banyak orang yang harus di-govern, dijaga gitu sebenarnya. Nah, bagaimana sebenarnya kaitannya erat banget juga sama political will dari para pejabatnya, dari presidennya, dari para pemimpin negara gitu. Bagaimana melihat human rights ini memang sebagai dignity-nya gitu. Harus dihormati, harus di fulfill gitu kan, dipenuhi, satu lagi tuh dihormati. Pokoknya ini HAM lah gitu ya. Nah, masalahnya adalah di negara ini tuh kita sudah terlalu sering menggunakan mekanisme-mekanisme, indikator-indikator dan tata cara mekanisme tersebut sampai kita melupakan marwah dari si HAM-nya itu sendiri gitu. Kalau mekanisme semua ada di Komnas HAM gitu. Adanya Komnas HAM itulah sebenarnya untuk menjamin dan melakukan segala urusan tentang hak asasi manusia itu gitu. Masalahnya bukan di situ, kenapa ada sistemnya tapi nggak jalan, itu kan jadi persoalannya gitu. Nah, itu yang bagi aku sih perlu cari maksudnya tahu kita itu para pemimpin. Jadi maksudnya pada akhirnya nih yang bolong itu adanya di mana? Sampai maksudnya tuh yang bolong yang harusnya Political will sih jawabannya. Yang kita harus tuntut itu di mana gitu ketika terjadi pelanggaran HAM tapi nggak juga nggak juga diproses. Karena kan kalau misalnya di konflik, ya kita bisa bilang konflik itu ini korbannya tuh dikemanakan gitu kan, pemulihannya gimana. Nah, maksudnya tuh yang bolong tuh ada di mana kita bisa menuntut itu sebagai masyarakat, sebagai warga negara gitu. Sebenarnya mungkin mendukung upaya-upaya masyarakat sipil sih.
seperti misalnya KKR Aceh yang ada di Aceh gitu. Itu kan sebuah upaya masyarakat sipil untuk penyelesaian konflik di Aceh gitu kan. Itu lumayan integrated gitu. Pakai pendekatan TJ juga soal acknowledgement dan lain sebagainya. Memang yang bisa dilakukan adalah mendukung upaya-upaya yang udah ada itu, upaya-upaya tadi KKR Aceh, memastikan bagaimana program pemulihan KKR Aceh di KKR Aceh itu bisa terlaksana, memastikan bagaimana KKR Aceh bisa bekerja sama dengan perangkat-perangkat di Aceh gitu ya, dan kita sebagai warga negara mendukung itu gitu, mendukung inisiatif baiknya gitu, ya sharing gitu ya, share, repost atau kayak cerita bahwa ada loh inisiatif bagus di Aceh gitu. Atau juga ya tetap mendukung upaya-upaya seperti Komnas HAM gitu. I'm so sorry, gue harus bilang kayak kita harus mendukung itu gitu, karena itu salah satu marwah demokrasi kita juga gitu, di mana ruang kalau misalnya tadi bagaimana kita bisa apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara gitu ya, kita tetap harus mengecek dan menjaga gitu Komnas HAM gitu sebagai salah satu ruang kita untuk menuntut negara gitu, karena mekanisme disitulah yang bisa membantu kita untuk memastikan pelanggaran HAM tuh pelanggaran HAM tuh bisa terinvestigasi dan ada mekanisme keadilannya. Yang lainnya menurut aku adalah kita tuh kadang juga suka merasa bahwa ini masalah semua orang gitu, padahal nggak juga. Siapa sih yang ngerti konflik Aceh until kamu benar-benar bekerja di situ gitu, atau siapa sih yang ngerti hak reproduksi seksual dan lain sebagainya until lu kerja di wilayah itu kan. Jadi kadang-kadang aku ngerasa kayak kita emang warga negara bisa warga negara yang mana dulu nih yang mau kita ajak gitu, karena bagi aku salah satu upaya yang paling utamanya adalah membangun membangun kritisisme aja dulu di ranah yang paling dekat akan kita gitu. Oke, mungkin ini kesannya jadinya kayak tidak mampu menjawab persoalan besarnya, karena memang bisa jadi persoalan besar itu bisa hilang kalau persoalan kecil-kecil di setiap hari kita itu bisa kita handle dan bisa kita hadapi gitu ya. Kita pahami bahwa ini bagian dari kekerasan struktural. Ini adalah bagian dari permasalahan sistemik gitu. Kalau kita melihat persoalan Indonesia ini sebagai persoalan sistemik, anggaplah kayak sound system gitu ya. Sound system tuh punya kabel yang saling menghubungkan gitu ya, punya aliran yang akhirnya bisa punya suara gitu. Nah, bagaimana akhirnya kita bisa lihat bahwa ya udah kita jadi kita rusak aja satu sistemnya gitu, supaya yang keluar tuh suara sumbang gitu, suara sumbang pemerintah gitu misalnya. Dengan suara sumbang pemerintah kan kita tahu berarti how low they will go, seberapa jelek sebenarnya pemerintahan ini gitu. Jadi buat aku mungkin kita nggak bisa terus-terusan menuntut, kadang kita boleh melakukan hal yang mungkin berbeda, tidak menuntut gitu, tapi sebenarnya menjaga gitu, dan sebenarnya menjaga itu adalah bagian dari menjaga kawan, pekerja-kerja perawatan, itu sebenarnya bagian dari melawan juga gitu. Bagaimana kita mengartikulasikannya aja sih. Dan bisa mengubah gitu. Itu dari hal kecil ya, yang dekat dengan kita. Ya, misalnya kayak mungkin kayak konflik di Aceh tadi, di Papua yang sekarang berlangsung juga. Ya memang kita juga perlu mensupport gitu ya, mendukung apa yang kita punya, mungkin lewat sosmed kah, mencari informasi yang betul gitu kan. Berjejaring gitu. Iya, dan selama masih ada negara, pasti masih ada pelanggaran HAM, jadi tenang aja. Gitu. Itu nggak akan hilang gitu. Iya, jadi kalau misalnya kayak gimana nih cara memecahkannya, itu terus-terusan ada. Itu akan ada, itu keniscayaan guys. Jadi itu akan terus ada si problema itu gitu. Cuman kan bagaimana kita menghadapi problema itu, dan bagaimana kita bisa lebih wise gitu ya, melihat itu dan tahu bahwa yang terjadi kesulitan hari ini yang kamu hadapi Sobat Puan itu bukan karena kamu, tapi karena struktur yang udah ada, sistem yang bobrok, dan juga impunitas yang terjadi gitu. Jadi itu kesadaran itu sih yang menurut aku, bahwa biar kita tuh nggak menyalahi diri kita gitu, enggak kita nggak salah gitu loh. Yang salah tuh adalah sistem ini yang membuat kita jadi korban terus menerus gitu sih. Jadi pembelajarannya itu sih menurutku dari kerja-kerja di konflik ini guys. Menarik menarik banget nih pembahasan hari ini. Ini sebelum kita tutup dan sebelum kita mengakhiri sesi
diskusi ini bersama dengan Kak Kania. Mungkin bisa sharing nggak Kak? Ada hal yang sekarang dilakukan sama Ajar mungkin atau lagi melakukan advokasi atau pendampingan dan yang lain, boleh di-share? Tadi aku sempat ngomong sedikit soal Ajar Fellowship. Jadi sekarang kita lagi kerja Ajar Fellowship. Ajar Fellowship itu adalah upaya Ajar buat bahasa kerennya sih membangun critical mass. Jadi Ajar memperkuat 15 komunitas lokal dengan 2 fellow di dalamnya. Jadi ada 30 fellow. Nah 30 fellow ini bekerja di beberapa wilayah kayak Aceh, Bali, Papua, Jawa, Sulawesi, Kalimantan. Ada juga di Maluku. Jadi kita melihat bagaimana sebenarnya belajar gitu dari konteks masing-masing, bahwa Indonesia tuh riweh, ribet, banyak masalah. Tapi justru bukan masalahnya gitu yang kita mau omongin, tapi bagaimana upaya kreatif atau otentik dari masing-masing wilayah itulah yang sebenarnya yang memperkaya kita menjadi sebagai orang Indonesia gitu. Cara kita menghadapi konflik yang berbeda itulah upaya kita untuk membangun budaya kritis di Indonesia. Nah, Ajar bersama dengan 15 komunitas fellow itu berusaha untuk membangun pendekatan di mana bahwa gak ada satu resep khusus untuk beresin masalah di Indonesia ini. Tapi kita perlu banyak sekali resep, banyak sekali analisis, banyak sekali orang yang punya cara pandang yang berbeda-beda yang akhirnya bisa melihat apa yang sebenarnya akar masalah dari persoalan di Indonesia ini gitu. Ajar Fellowship itu kita sekarang udah tahun kedua gitu, dan hopefully di tahun depan kita bisa sharing pengalamannya, nanti mungkin bisa diundang lagi. Bisa lah. Kita bisa sharing pengalaman teman-teman di 15 wilayah itu, bagaimana mereka punya authenticity gitu ya. Cara yang sangat personal tapi juga sangat political dalam fighting impunity, dan punya desire untuk masa depan tanpa impunitas tuh gimana. Mereka punya mimpi soal wilayahnya mereka gitu. Wow, keren banget ya. Ini keren banget sih programnya, maksudnya projectnya ini kan data dan fakta ya. Iya, lumayan. Data dan fakta yang langsung ada di lapangan kan, karena kan tadi banyak juga ya, dan itu kan pendekatannya memang sangat personal bisa kita bilang gitu kan. Iya, karena memang semuanya based on data. Jadi mereka memang melakukan pendokumentasian partisipatif gitu-gitu. Isunya juga sangat beragam dari 65 sampai perdagangan orang. Wow. Iya, sampai ini juga anak berhubungan hukum, anak berhadapan dengan hukum. Iya. Jadi kita tuh gak pernah nyangka juga diajar, maksudnya kita juga kayak kaget gitu, kayak ternyata impunitas ada, gitu. Tuh bisa segininya loh gitu. Bisa sangat merasuk sampai ke anak-anak gitu. Jadi ya itu yang kita doing. Dan itu yang sedang berjalan. Betul dan pemulihannya juga ada gitu. Misalnya ngomongin pemulihan, ya mereka berangkat selalu berdasarkan pemulihan pendampingan gitu, karena nggak itu ya tadi aku bilang ya, itu satu kesatuan yang nggak bisa dicopot-copot lah, nggak, bukan puzzle gitu. Selesainya di tahun depan. Semoga sih nggak selesai, maksudnya dalam periode waktu ini iya akan selesai di tahun depan tuh kita akan rilis hasil pengalaman teman-teman, intisarinya tuh apa sih gitu yang bisa kita bagikan gitu. Oke, kita tunggu ya Sobat Puan ya, nanti kita akan undang lagi Kak Kania untuk jangan ngomongin. Gue ya, nanti mungkin temen yang lain gitu. Maksudnya yang penting anak-anak Ajar Fellowship gitu. Ini Kak Kania kapok ya. Biar yang ngomong kan bukan aku aja, yang ngomong siapa tahu teman-teman komunitasnya sendiri yang bisa cerita gitu. Oke, ini ya nanti Mas Oji dicatat ya. Tahun depan kita akan mengundang Ajar lagi untuk membahas project fellowship-nya. Iya. Mungkin nanti kalau kita buka lagi, kita bisa collab kali ya. Biar siapa tahu teman-teman Sobat Puan yang emang punya komunitas. Tadi kan kamu bilang banyak teman-teman yang punya komunitas. Kita welcome banget, karena buat kita yang paling penting adalah menguatkan komunitas itu sih. Gitu.
gitu. Kalau Saling yang berbagi. fellowship ini berarti yang melaksanakan per komunitas ya? Komunitas, kolektif, pokoknya kita yang non NGO deh. Jadi bener-bener anak-anak yang emang kecil-kecil Wow, menarik, di mana gitu, terus Iya, kayak kita pengen kayak kita isunya ini gitu, isunya kesehatan reproduksi gitu atau keberagaman kayak gitu-gitu ya. Ya itu ayo gitu. Maksudnya justru kita pengen belajar dari kalian gitu untuk ngasih lihat sebenarnya seberapa dampak impunitas tuh sampai menyeluruh di sanubari kita aja sanubari gitu. Ini kesempatan banget nih buat Sobat Puan. Kalau yang punya komunitas nanti kita bakal bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Kak Kania dan juga Ajar bisa kerjasama dan kolaborasi. Bener. Nah, terakhir nih Kak Kania. Terakhir nggak disuruh pantun kan? Oh itu masih ada Enggak, lagi. jangan. Masih ada lagi. Harapannya nih dari Kak Kania untuk korban pemulihan bagi korban tuh seperti apa? Gue sih lebih berharap bahwa kayak tadi gitu pengalaman aku bersama Ibu A tadi di Aceh itu tuh bisa menebar nggak cuma di Aceh doang gitu, tapi korban-korban kekerasan dimanapun berada gitu bisa menemukan cara mereka sendiri dan valid gitu, apapun yang dipikirkan cara-cara pemulihan itu valid gitu, dan bisa menemukan body system, bisa punya komunitas yang memperkuat, karena buat aku kayaknya itu yang paling penting deh saat ini gitu, dibandingin kita berharap sama negara gitu atau sama mekanisme-mekanisme yang memberatkan gitu ya. Oke, kita udah punya undang-undang TPKS gitu, tapi apakah kita percaya dengan mekanisme hukumnya gitu misalnya gitu. Tapi yang paling kita percayakan adalah teman kita sendiri gitu, orang yang paling dekat sama kita gitu, yang bisa membantu kita. Aku ngerti banget menjadi korban tuh pasti banyak banget perasaan malunya, tapi aku rasa memang kalau orang terdekat mau semalu apapun lo gitu ya, terbusuk-busuk ya lo juga tetap lo akan diterima gitu, karena lo manusia seutuhnya gitu sih. Jadi buat aku, harapan aku sih semua teman-teman yang menjadi korban, sedang menjadi korban, pernah menjadi korban, selalu punya ruang aman, dan teman-teman yang kritis bisa mengembalikan hidupnya lagi, walaupun gak bisa seperti semula, tapi setidaknya lebih bermakna dari sebelum-sebelumnya gitu sih. Nah itu dia pesan-pesan atau harapan dari Kak Kania, bahwa teman-teman Sobat Puan jangan pernah merasa sendiri, harus punya support system ya, atau ruang aman untuk selalu merasa Sobat Puan itu tidak sendirian, tapi juga bisa membangun ya, memberdayakan Sobat Puan yang mungkin tadi ya pernah jadi korban, sedang jadi korban, begitu. Oke, itu dia episode kali ini. Terima kasih Sobat Puan di rumah sudah menonton, sudah bersama-sama berdiskusi bersama. Jangan lupa untuk subscribe dan juga follow semua Instagram atau akun sosial medianya YKP di sini. Jangan lupa, dan juga Sobat Puan kalau misalnya punya ide atau punya masukan atau mau bertanya sama Kak Kania juga boleh langsung komen aja, atau kalau misalnya mau Sobat Puan mau Kak Kania diundang lagi. Waduh, amin. Itu juga boleh ya. Jadi boleh kasih masukan tema berikutnya apa, narasumber atau tamu yang harus kita undang siapa lagi, boleh. Jangan lupa untuk selalu ikutin YKP. Itu aja, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah, terima kasih, thank you. Terus terjun tentang kesamaan, ada kawan yang menjadi penghias, tegak tak lagi di